Ya, halo semua, balik lagi dengan saya Tos Budianto. Dan saya Giovanni. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang review film nih. Judulnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Bener ya? Mm-mm. How to make Bukan million grandma dies. How to Make Million Before. Before-nya jangan lupa deh. Nanti membunuh emak-emak Oh gitu. ya, ya. Before Grandma Dies. Jadi ini film Thailand yang barusan dalam bulan Mei kemarin ya. Bulan Mei 2024 itu masuk ke bioskop Indonesia. Dan ini bakal kita review. Dan menurut Dede gimana? Menurut Giovanni? Bagus. Bagusnya. Iya, Temanya sih bagus. ini tentang eh, filmnya ini tentang apa ya? Family life gitu lah ya. Dinamika kehidupan berkeluarga antara keluarga gitu ya. Dan Hmm. Ya, kalau betul. kalau kita translatekan artinya kan gimana cara mendapatkan jutaan sebelum emak mati. Bener ya? Translate-nya gitu kan. Oke. Sebelum nenek mati. Mm-mm. Tapi kalau menurut Koko tuh agak misleading karena ternyata setelah kita tonton filmnya bukan gimana cara dapat uang. Bener nggak, Dek? Awalnya agak ke sana sih. Ya, cuma kan Kan kalau dia memang mau mendapatkan duit, kan? ya, cuman maksudnya kalau Koko pikir itu pertama eh, Koko kalau mendengar judulnya ya, aku pikir nih kayak ada anak atau cucu yang sangat berbakti yang hendak mencari uang untuk neneknya sebelum neneknya meninggal. Jadi maksudnya nih kayak seakan-akan nih anak berbakti. Kan kesannya seperti itu bener nggak? How to make millions Iya, before grandma dies gitu kalau kan. dari kalau cuman dari judul ya. Ya, jadi menurut aku misleading nih judulnya. Karena ternyata isinya Tapi bukan seperti itu, guys. Ah, sebentar. Ini disclaimer dulu ya. Kalau ini bakal ada ya bocor ceritanya. Jadi sebenarnya kita kasih overall dulu ya. Aku juga suka dan mungkin sebaiknya kalian nonton gitu. Kalau kalian suka tentang kayak kehidupan gitu, cerita nonton tentang dulu. kehidupan ya, tentang family, tentang kehidupan, sesuatu yang drama mengharukan. Kalau nggak suka drama mungkin jangan nonton, tapi kalau suka drama kalian sebaiknya nonton, ya nggak deh? Oke, Mm-mm. Betul. jadi kalau menurut Kokoh tuh awalnya itu karena apa ya, eh Kokoh tuh benci sekali ke pemeran utama cowoknya deh di awal-awal tuh deh. Oh, karena Despise banget karena itu kan gimana ya, jadinya tuh bener-bener seakan-akan tidak peduli sama keluarganya gitu loh. Jadi nggak kerja, kan ceritanya dia pengangguran kan. Maksudnya berusaha jadi oh, apa tuh, streamer, berusaha jadi streamer. Tapi karena tidak terlalu berhasil gitu kan. Terus dia mikir gimana cari dapat duit. Dan setelah tahu kalau neneknya ternyata sakit keras, dan setelah dia melihat contoh dari sepupunya yang dapat duit dari warisan, dari jaga orang sakit, dia langsung kayak berusaha mendekati neneknya yang ternyata sakit keras itu supaya nanti dia jadi cucu kesayangan dan dapat warisan. Nah, itu tadi inti ceritanya, bener gak, Dek? mm-mm. Nah, Koko tuh Ya, benci sekali maksudnya tuh sama orang yang kayak gitu, ngerti nggak? Memanfaatkan kan seakan-akan kita hmm. ini tuh kan seakan-akan memanfaatkan kelemahan pada waktu orang itu lagi lemah, dia kayak memanfaatkan lemahnya orang itu untuk keuntungan pribadi gitu loh. Mm-mm. Betul. Kayak apa ya, orang yang minta sumbangan buat orang yang lagi kesusahan, dapat bencana alam atau kebakaran terus dipakai sendiri. Atau misalnya mau bantuan ke Gaza gitu ternyata uangnya dipakai sendiri. Nah, itu kok benci sekali orang-orang yang seperti itu. Bener gak sih? Dan apalagi nih neneknya atau keluarga dekatnya gitu loh. Bagus sih, kayaknya 90% orang pasti 90% orang nangis ya. Iya, kayaknya pas waktu setelah nonton itu terharu semuanya. Saya Setelah agak kaget sih karena di belakang kiri kanan tuh orang-orang kayak pada serot serot gitu. ini pertama kalinya Kokoh apa ya, nangis tuh sampai nggak bisa bernafas di bioskop, Oh sampai ya? sampai Kokoh tuh kada bisa, sampai saya itu tidak bisa bernafas lagi karena mampet dua-duanya hidung. Aku pengen nangis tapi Oh, ditahan karena malu, ditahan gitu kan. Terus tiba-tiba mampet. Aduh. Eh, dan apa ya? Menurut Koko ini relatable banget sih, gampang relatable buat terutama buat kita karena kita apa ya, Chinese Indo gitu kan.
kurang lebih gitu loh sama kayak Chinese Southeast Asian yang lainnya, mungkin Thailand, Malaysia, Singapura gitu kan agak mirip kan deh. Kayak awal-awal kan dia kayak ke kuburan gitu kan, cengbeng lah ya kalau orang Indonesia bilangnya, ke kuburan buat datengin eh, keluarga yang sudah ke meninggal. kuburan leluhur. Ya, jadi itu relatable banget gitu. Terus dan kemudian yang buat bagus lagi karena dia ini backgroundnya bukan keluarga orang kaya yang kayak drama-drama K-pop, drama-drama Korea, Jepang, Taiwan gitu kan yang kayak super tajir gitu atau selebriti. Ini enggak kan, bener-bener kehidupan orang biasa gitu. Kehidupan orang biasa dan Hmm. jadi ya mirip lah sama kehidupan banyak orang umumnya menengah, menengah ke bawah gitu kan. Terus cucunya menyedihkan ya pertama-tama awal-awal itu. Cuman setelah ada plot twist, yang pokok bagian yang paling jadi terharu apa nah? Jadi ada nggak bagian paling terharu? Ya sesudah grandmanya meninggal itu. Yang mana? Yang dia bilang setelah dia tahu kalau ada tabungan yang Dibuka ditabungkan sama neneknya. itu. Itu. Ha-ha. Oh, habis itu terus dia bilang kayak tabungannya itu buat belikan kuburan neneknya yang mahal gitu ya. Karena kan karena kan dia mikir dia nggak dapat apa-apa kan. Terus neneknya Hmm. juga bilang, aku nggak, aku pergi aja, aku nggak punya apa, aku I have nothing to give you. Hmm. Ternyata udah disiapin dari dulu. Tapi saya nggak nangis sih. Maksudnya saya berkaca-kaca, tapi nggak nangis. Kalau Koko bagian paling terharunya itu pas waktu ada orang yang datang ke rumahnya neneknya itu. Setelah berapa lama anak cucunya itu kan Oh, terus di jaga jaga neneknya, terus ada suatu saat di pagi atau siang hari gitu ada orang yang datang ke rumah neneknya, terus gedor-gedor rumahnya, terus neneknya keluar, dipikir kan ada orang tagih hutang, ternyata bukan, dan orang itu ternyata mau beli lihat rumahnya karena rumahnya itu udah di listing. Kalau kayak kita di Indonesia ini sudah kayak di OLX gitu kan, di listing buat dijual. Nah, terus neneknya itu tahu dan dia tahu kalau yang melisting itu adalah nama cucunya itu yang lagi jaga dia. Nah, tapi kemudian neneknya itu tidak kayak gimana ya, nggak marah-marah gitu, bahkan kayak ngasih baju, nyiapin baju ke meja putih buat jadi ngomongin apa cucunya supaya buat baju ini buat dia kerja gitu katanya. Dia kasih, nanti kamu pulang aja gitu, kamu kerja aja gitu. Maksudnya tapi dia nggak marah gitu. Walaupun sudah tahu plot jelek, sangat-sangat jelek banget gitu ya. Maksudnya maksud dari cucunya ini jaga dia gitu. Padahal kan pada waktu itu dia sudah lumayan lumayan berjalan dengan baik gitu. Antara cucu yang jaga neneknya dan neneknya menerima cucu untuk menjagakan dia gitu. Ya kan? Dan itu kok kayak terharu kayak what the Oh, kemudian habis itu ada lagi bagian yang neneknya nangis-nangis bilang dia mau mati aja. Papa mama tolong ambil aku gitu. Aku kesakitan. hmm, Yang udah parah sakit kankernya. Yang di apa di jaring-jaring yang di rumahnya yang di lantai satu gitu. Terus paham. neneknya itu kayak Hmm. kesakitan, sakit perut atau ya karena kanker kan ya. Jadi tambah lama kan tambah parah dan tambah sakit gitu. Terus dia nangis-nangis, terus dia bilang, "Mama, Papa ambil aja, aku mau mati aja," kayak gitu. Kayak terus cucunya itu kayak nge ya megangin gitu lah ya, menghibur sebisa mungkin gitu. Itu kok terharu banget sih. Saya tapi Karena kalau jadi nenek, kalau saya di posisi neneknya ya, kalau saya tahu rumahnya mau dijual, karena anyway saya juga mau mati, saya nggak akan marah sih. iya, iya Makanya benar sih. buat Dede kayak ya biasa aja. Soalnya dia pun kalau gitu nggak akan marah. Koko Toh juga anyway sudah mau mati. benar benar Apa benar. yang mau di? Benar-benar. Masalah hartanya sih sebenarnya Koko juga bukan itu deh. Kalau maksud Koko tuh lebih ke arah ternyata, oh ternyata cucuku ini makin tahu maksudnya itu loh deh maksud Koko. Bukan masalah rumahnya dijual karena toh kita nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada yang dibawa mati kan harta. Cuma maksud Koko, oh Mm-mm. ternyata cucuku ini ngejagain ada maksudnya. Kecewa iya, tapi bukan kecewa sih, kayak Ya kecewa khawatir bener. gitu loh. Berarti dia ini segitu nggak mampunya, jadi khawatir gitu loh. Sampai masih mikirin caranya dapatkan setiap penny yang aku punya. Jadi Ya, kan jatuhnya kecewa dan khawatir. Tapi kalau marah itu enggak sih. Kayak emang apa? Ambil aja mah, tau udah mau mati juga aku gitu. ya maksudnya itu marah karena kecewa deh. Maksud Koko. Bukan Oh, marah kecewa pasti kalau orang orang normal ya maksudnya marah kecewa, oh ternyata ini maksudnya, terus habis itu kan kayak
Ada lagi yang cerita tentang perselisihan antara saudara yang mamah dan kayak paman-paman gitu kan. Ada yang Oh, ada yang begitu neneknya mati cari sertifikat. Habis itu begitu ternyata sertifikatnya ternyata nggak mau dapet, dikasihkan ke nggak dikasih. yang nggak dikasih marah-marah. Terus ada yang mau dikasih buat bayarin hutang. Itu habis itu jaga ada yang ngejagain malah nggak dapet apa-apa. Itu relatable banget buat kita nggak sih sebenarnya? Enggak, maksudnya dinamika berbagai, maksudnya bersaudara, tapi maksudnya kehidupannya tuh beda banget gitu loh. Akhirnya ada yang ngejagain, Oh, tapi ternyata tidak disayang. Tidak, bukan bukan tidak disayangnya, tapi bukan yang paling disayang. Terus ada yang menyusahin tapi malah dikasih gitu kan. Yang nyusahin malah dikasih harta gitu. Jadi ya itu sih kalau menurut Koko bagian-bagian. Terus Koko tuh terharunya itu sebenarnya karena kita kan sebenarnya Koko dan kita berdua kan nggak punya sosok nenek yang benar-benar seperti itu kan, yang seperti di film itu. Cuma Koko membayangkan kayak sayangnya orang tua, kayak dia itu orang tua kita gitu. Maksudnya sayangnya orang tua kepada anak dan kepada cucu itu sampai kayak gitu gitu. Mikirin apapun semuanya buat keturunan gitu loh. Kayak nyiapin tabungan, padahal dia juga jualannya kan cuma jualan bubur. Yang dia dapat katanya 10-20 apa itu? Bat. sepuluh dua bat puluh bat tuh berapa ya? Satu bat berapa sih? 4.000 Tiga sampai 8.000, 9.000 apa? lah. 9.000 rupiah, men. Dia nabungin sedikit sedikit gitu sudah nenek-nenek gitu kan sampai jualan harus kayak gitu nabungin cucunya ngasih harta buat anak-anaknya dan kok berpikir kalau kita nanti nggak punya harta, akankah anak dan karena Koko punya anak ya, akankah nanti anak Koko sayang sama Koko gitu? Kalau ternyata nggak punya harta lagi gitu. Koko mikirnya sampai situ sih, jauh banget memang. Kalau kayak Saya juga orang mikir sama, tapi saya berusaha nggak mau mikirin karena saya tahu jawabannya. apa bakal nggak dijagain, Ya, saya ya berpikir yang terburuk. ya kalau Jadi, terburuk gitu ya, kalau terburuk kayak gitu sih. nah, jadi Walaupun nggak kaget gitu. kita berusaha jangan nyusahin anak atau cucu ya sebisa Ya, mungkin. Cuman ngapain? Cuman kadang memang inevitable deh, karena kemampuannya segini, tapi anaknya banyak, otomatis semua harta yang dia punya pun untuk membesarkan anak. Akhirnya Hmm, pada waktu tua dia nggak punya apa uang pensiun gitu kan, ya harus minta anak jatuhnya. sandwich. Ya, ya memang itu berat sih, cuma ya kenyataan hidup seperti itu. Ada lagi deh. Udah sih, mungkin apa ya? Nggak ada sih, bagus aja. Ya, film Indonesia banyakin lah yang bagus-bagus bermutu-bermutu setelah kemarin Gadis Kretek itu. Ya, Ini ya juga bagus. betul. Ya, tema. Tapi film Thailand ya Isinya menurut bukan, Koko tuh kalau memang mengharukan atau serem itu benar-benar seram dan kalau mengharukan tuh benar-benar mengharukan. Kalau filmnya nggak romantis nanggung sangat ya. romantis. Iya film Thailand tuh dari Kalau sisi lucu ya lucu, dari sisi entertainnya itu luar biasa loh menurut Koko. Lebih selangkah di atas Indonesia loh. Entertainmentnya. cuman selangkah. Ya beberapa Hmm, langkah. that's understatement. Ya, benar benar benar. Mungkin karena mereka lebih berani sih kalau di Thailand itu. Mereka lebih terima, lebih open minded dan lebih berani. Jadi mereka maksudnya mau coba tema film apapun. Kalau di Indonesia kan kalau mau aman main horor gitu kan, main yang agak porno-porno, main drama religi gitu kan. Kalau mau Indonesia kayaknya cari aman kayak gitu. Paling yang kayak kemarin agak lumayan menarik kan cuma yang agak lain itu kan. Lumayan booming itu, walaupun saya belum nonton sih. Hmm, Cuma di Netflix ada deh. Nanti kita bahas aja ya, agak lain. udah, Nanti udah, di udah, Netflix udah. ada nih, kok Saya mau sudah nonton. nonton kok. Bagus ya? Dia berani, lucu sih. Menurut saya entertaining. Hmm, eh eh, untuk ukuran film Indonesia bagus, entertaining, hmm, dan dia berani menyerempet-nyerempet soal politik sedikit, tuh masih berani. ya karena memang stand up komedian kan semuanya yang main itu. Komedian lah. Hmm. Hmm. Itu Bah, Bang saudaranya Ernest kan bukan? juga. Iya, Ernest kan juga stand up komedi. Jadi ya, Iya, dan Ernest kan cukup berani ya soal gitu-gitu.
betul, betul. Nanti saya nonton deh, kita bahas lagi. Oke, jadi sampai Bagus sini kok dulu. Attack on Titan. Mm, 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 mm. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka, and see you at the next video. Bye-bye.